Oke, hari ini kita akan membahas soal kuis 8 ya. Semuanya saya harap sudah membaca semua dan mengerjakan. Ada bacaan tentang kerusakan akibat oleh fenomena hidrometeorologi di Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Nah, dalam bacaan tersebut hanya ada satu desa yang terdampak. Kemudian dalam satu desa itu dispesifikasi lebih jelasnya itu hanya 3 padukuhan yang terdampak, yaitu kalau di sana disebutnya sebagai kampung. Yang pertama Teluk Bango, kemudian yang kedua Tambun, kemudian yang ketiga adalah Kampung Kobak Ceper. Nah, pertanyaan nomor 1, pendekatan yang diperlukan untuk mengkaji bencana seperti pada teks di atas adalah pendekatan. Opsi pertama ada pendekatan keruangan. Cirinya di sini ruangnya atau lokasinya itu hanya satu. Kemudian dideskripsikan dengan fakta maupun data. Kalau kewilayahan atau kompleks wilayah berarti di sini dicirikan dengan wilayah yang lebih dari satu. Kalau ke lingkungan ini lebih pada sebab akibat. Jadi untuk yang nomor 1 ini sudah saya sebutkan tadi, desanya ada di Desa Karangharja, berarti wilayahnya hanya satu. Jawabannya adalah yang A untuk yang nomor 1. Kemudian kita lanjutkan ke yang B, yang nomor 2. Oke, yang nomor 2 itu kita membahas tentang prinsip geografi. Prinsip geografi yang sesuai untuk penelaahan bencana seperti yang dikemukakan pada teks di atas. Kalau deskripsi di sini hanya sekedar menjelaskan atau menjabarkan. Kemudian untuk yang distribusi ini persebaran fenomena. Interrelasi ini ada hubungan sebab akibat. Kronologi berarti ini gabungan lebih dari satu prinsip. Nah, di paragraf pertama kita sudah membaca, di situ menunjukkan fakta. Faktanya sebanyak 157 rumah tangga yang ada rumah penduduk di Desa Karangharja itu rusak akibat dari puting beliung. Berarti di situ deskripsi. Kemudian di paragraf yang keduanya itu di situ awalnya itu ada hujan deras lalu disusul dengan angin kencang sampai menyebabkan sejumlah pohon tumbang. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan untuk yang nomor 2 jawabannya itu adalah yang kronologi. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 3. Atap rumah yang terbuat dari asbes seperti disebutkan di atas, bahan baku dari asbes, berarti yang ditanyakan itu adalah semen. Jawabannya adalah yang B. Kemudian yang nomor 4.
Bencana seperti disebutkan pada naskah di atas dibahas dalam cabang geografi berarti meteorologi. Karena yang paling dominan di situ dijelaskan itu adalah angin kencang. Jadi jawabannya adalah yang 4. Kemudian nomor 5. Arus yang bergerak di permukaan dipengaruhi oleh. Di sini sebenarnya kita ada dua fenomena arus, atau dalam soal nomor 5 ini kita itu belum dijelaskan. Di sini yang dimaksud adalah arus air daratan. Dalam artian di sini adalah turbidity current, atau di sini yang dimaksud adalah arus laut. Kalau yang ditanyakan adalah arus aliran daratan atau turbidity current, berarti jawaban adalah massa air. Karena turbidity current itu adalah arus laut, arus daratan yang menuruni lereng benua, kemudian dia mensedimentasikan di tekuk lereng dan sampai ke muara. Nah, kalau yang ditanyakan itu adalah arus laut, berarti arus laut ini dipengaruhi dari kelima opsi ini, salah satunya adalah angin, yaitu yang masuk di dalamnya adalah adanya angin pasat, berarti nanti adalah upwelling atau arus panas. Dilanjutkan, berarti jawabannya itu bisa A dan bisa D. Kemudian kita lanjutkan untuk yang nomor 6. Faktor yang mempengaruhi majunya industri di Taiwan atau negara Taiwan itu dikarenakan faktor modal atau faktor ekonominya yang kuat. Pada tahun itu ada usaha untuk swastanisasi dari pihak investor. Jadi di sana pemerintahannya itu identik dengan liberal. Jadi lebih dikuatkan pada faktor modal, sehingga sampai sekarang meskipun mengalami inflasi, negara dunia mengalami inflasi yang tinggi, tetapi ekonomi di negara Taiwan itu masih bisa tumbuh. Kemudian untuk yang nomor 7, kendala utama dalam pengembangan agroindustri. Agroindustri itu adalah usaha untuk industrialisasi hasil pertanian. Kelemahannya untuk di Indonesia itu adalah adanya sumber daya manusia itu yang kurang menguasai teknologi, atau di sini jawaban opsi B, kemampuan teknologi dan kualitas sumber daya manusianya itu kurang untuk melakukan proses agroindustri. Jawabannya yang B.